Hasan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita iringi pula dengan amaliyah sunnah. Di antaranya kita berzikir, kita berdoa, dan juga kita duduk sejenak sambil menunggu datang waktu suruh. InsyaAllah semua yang telah kita lakukan adalah ibadah di sisi Allah, dan berharap serta berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita laksanakan maupun yang akan kita lakukan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Sebulan yang lampau kita telah menjelaskan tentang nasab serta keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad secara ringkas, bahwa Allah telah memilih Bani Hashim. Dari keturunan Bani Hashim atau dari cucu Bani Hashim lahir seorang penutup Nabi, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah, wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, kata Nabi. Allah telah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim namanya Ismail. Allah telah memilih dari keturunan Ismail namanya Bani Kinanah. Allah telah memilih dari Bani Kinanah namanya Quraisy, atau diambil dari kakek buyutnya Nabi namanya Fihir. Kemudian Allah telah memilih dari keturunan Fihir atau Quraisy itu namanya Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan saya adalah keturunan dari Bani Hashim, kata Nabi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mempelajari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan bagi kita sebagai umat Islam. Kenapa tidak? Karena orang akan berusaha bisa menghilangkan sejarah tentang kehidupan atau sejarah masa lampau
apalagi itu berkaitan dengan Islam. Bagi orang yang tidak suka dengan Islam, mereka akan berusaha untuk mempudarkan cahaya Islam. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim kepada kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya, kata Allah. Apa makna Allah menjaga Al-Qur'anul Karim? Di antaranya adalah Allah jaga Al-Quran dari curi dengar yang dilakukan oleh syaitan ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Allah jaga Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga ke dalam hati sahabat-sahabat Nabi. Allah jaga Al-Quran dari kata-kata yang bisa dirusak atau dinodai. Makanya kalau ada salah satu ayat dalam Al-Quran atau salah satu kosakatanya yang berbeda, yang dicoba untuk mengelabui umat Islam, Allah jaga hal demikian daripada orang-orang tersebut dengan cara ada yang hafiz Al-Quran. Aku salah aku betul. Kalau ada Al-Quran yang masuk ke Bukit Tinggi khususnya, contohnya, dan ternyata ada bacaannya berbeda dengan bacaan Al-Quran yang sebelumnya, maka dikembalikan. Termasuk cara Allah menjaga Al-Quranul Karim adalah dari makna-maknanya. Para ulama menjelaskan dari makna-makna yang dimaksud adalah termasuk tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uniknya tentang sejarah kehidupan Nabi, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi adalah dilahirkan dari keturunan Arab. Ada 3 jenis Arab, Bapak Ibu. Pertama ada namanya Arab Ba'idah namanya. Arab Ba'idah ini adalah keturunan Ad, keturunan Samud, dan itu susah untuk dilacak sejarahnya. Artinya ditelusuri lebih dalam. Namun Al-Quran menjelaskan tentang kehancuran kaum Ad, kaum Samud karena kedurhakaannya kepada Allah. Dan kaum tersebut menurut sebagian ulama sirah adalah kaum Arab, disebut dengan Arab Ba'idah namanya. Kedua ada namanya Arab Qataniyah atau Arab Aribah, keturunan Ya'jub bin Yasrub bin Qatan atau disebut Qataniyah. Ini juga merupakan keturunan Arab, keturunan Arab dari daerah Yaman. Namun mereka tidak sama dengan Arab yang ketiga, disebut dengan Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah inilah yang disebut dengan Arab keturunan dari Nabi Ismail, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ismail sebenarnya bukan juga orang keturunan asli Arab. Kenapa demikian? Karena Nabi Ismail hijrah dari Palestina ke Mekah, dibawa oleh ayah beliau namanya Ibrahim dan ibunda beliau namanya Hajar. Kenapa itu Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anak beliau ke lembah tandus Makkah? Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini termasuk menurut ulama sejarah adalah untuk menjaga hati Sarah. Waktu itu Sarah belum punya anak. Awak tinggal sakampuang, bini duo, nencie lah punya anak, nencie alun. Jadi supaya ndak ada ke cemburuan, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail pergi hijrah. Hijrah itu adalah ke Mekah, lembah tandus yang belum ada siapapun ketika itu, melainkan adalah di samping rumah Allah namanya Baitullah atau Baitul Haram. Baitullah atau Baitul Haram ini adalah tempat atau rumah yang disediakan, yang dibuatkan oleh Allah untuk manusia. Jadi
wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah, itulah Masjidil Haram. Dalam sejarah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim tidak banyak bertemu dengan Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim banyak di daerah Palestina. Nah, ada beberapa kali pertemuan secara kuat yang disampaikan oleh para ulama. Pertama adalah ketika Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya waktu bayi itu datang ke Makkah. Yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ini disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tak kala anak itu sudah sampai batas berusaha. Para ulama menjelaskan, termasuk Ibnu Katsir, batas berusaha ini adalah di umuran kira-kira umur 2 balik atau 3 balik tahun. Artinya nyo lah bisa menolong ayahnya, lah bisa nyo membantu ayahnya karajo. Nabi Ibrahim mengutarakan mimpi yang telah diberikan oleh Allah kepadanya untuk menyembelih putranya. Nah, kenapa Nabi Ibrahim menyembelih putranya? Nah, ini juga termasuk menghindari sentimen dari malaikat. Nah, kalau disebut kekasih Allah Nabi Ibrahim, sedangkan nyo punya istri, nyo punya anak, barangkali kecintaannya kepada istri dan kepada anaknya lebih besar daripada kecintaannya kepada engkau wahai Allah. Diujilah Nabi Ibrahim dengan menyembelih harta yang sangat berharga yang diinginkannya, yaitunya anaknya. Jadi kalau disuruh untuk menyembelih sesuatu yang diinginkan, barangkali mayan pilihannya, perintah Allah yang dilanjutkannya atau nyo tetap mencintai anaknya. Ternyata Nabi Ibrahim memilih mencintai Allah untuk mematuhi perintah Allah. Disembelihlah anak tersebut atas perintah Allah. Namun anak yang soleh justru jawabannya tidak seperti kebanyakan. Nah, justru dia menginginkan lakukanlah ya. Kalau memang itu perintah Allah, insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini kan luar biasa. Makanya Nabi Ismail digelari dengan, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Al-Halim, Ulamun Halim, hamba atau anak yang penyantun. Inilah azas demokrasi yang diciptakan, wawancara atau komunikasi yang dilakukan oleh ayah dan anak. Nah, ya Bu, disuruh dia ayahnya, tidak langsung mengeringkangnya dong. Ayah, perintah ayah. Waduh, saya ayah kemana? Ada itu saya dah. Tapi lakukanlah ya. Kalau memang itu perintah Allah, insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kemudian juga dijelaskan yang kedua, ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail ketika Nabi Ismail sudah menikah. Jadi tidak serupa Jawa biasa dah tiap sebentar usuh anak, bahkan sekali sebulan kalau anak di Jawa kuliah game pemono awak datang ke situ. Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Datang yang kedua ini atau yang ketiga ini, justru Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Nabi Ismail, tapi bertemu dengan istri Nabi Ismail. Ketika basuh jo istri Nabi Ismail, disampaikan oleh Nabi Ibrahim, bah keadaan kini lai sehat sen, lai aman sen, bau dah, itulah bu. Justru istrinya ini adalah menunjukkan sifat kekufuran terhadap nikmat Allah. Dia payah kini kena sipuyah, banyak yang dipikir kini, payah kini ko, ibu ya. Mengeluh tadi, ada ditanya tu mengeluh sen, yo balai ya, mudeku keadaannya, mengeluh saya tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim tak menyuruh, bertaubatlah engkau, bersyukurlah engkau, oleh punya suami muda itu dah. Justru disampaikan,
tolong ganti palang pintu yang ada di muka ko. Kalau pulang dah beko tolong kecil. Pulang Nabi Ismail, dah disampaikan oleh istrinya, ternyata yang dimaksud dengan itu adalah bahasa isyarat. Dah. Palang pintu maksudnya itu adalah ambo disuruh oleh ayah ambo untuk mencarikan engkau. Dah. Karena ada sifat yang tak baik dalam diri engkau. Itu maksudnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail adalah yang keempat adalah ketika melakukan atau meninggikan bangunan Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi dalam bahasa Al-Quran atau dalam sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan Ismail, memang tidak banyak pertemuan yang mereka lakukan, tetapi dalam komunikasi Al-Quran itu lebih kurang 14 kali Allah menyebutkan tentang komunikasi ayah dengan anak, lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi ibu dengan anak. Maknanya Bapak Ibu, ternyata kita dalam Islam ingin anak yang soleh, ingin anak yang tahu beragama, memang dibutuhkan sosok ayah. Kalau ayah kerajono kalapau kakalapau saya taruh imam kecil Bapak Ibu. Nah, bila mengicik juga anak bila maja anak untuk berperilaku yang baik di rumah, ba makannya, ba minumnya, ba duduknya, ba nen sumbang dua balik bagai, bila menyampaikan sesuatu yang penting rasanya ke anak, dah, atau nasihat-nasihat yang menyentuh. Ko sanju dak usu ayah di rumah do. Lajarlah sudah solat isanya ndak ada nampak ayahnya dinyo do, punya ayahnya pulangnya 2 malam saya tahu. Dah, bapak yang 2 malam main domino sejak sore hari. Kan ada model itu, pi di negara apa ndak ada do. Ya Bu, di mana ada model itu. Inilah kenapa Nabi Ismail itu adalah betul-betul anak yang soleh, karena komunikasi yang intens ayah dengan anak dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Nabi Ismail inilah nanti sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Nah, Bapak Ibu, dalam sejarah Nabi Muhammad itu dilahirkan dari kalangan Arab. Orang Makkah asli. Ibunda beliau bernama Aminah binti Wahab. Ayah beliau bernama Abdullah. Nabi juga menyebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam sirah nabawiyahnya, Nabi Muhammad menyampaikan dalam salah satu hadisnya, aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih, yang akan disembelih. Apa maknanya Bapak Ibu? Ternyata dalam sejarah juga disebutkan Abdullah itu juga ingin disembelih oleh Abdul Muthalib. Ingin didabiah yo. Sebagaimana Nabi Ismail ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya Bu. Digantilah dengan wafadainahu, diganti dengan tebusan yang besar. Jadi disembelih itu, tapi yang disembelih kibas atau kambing. Itu pelajaran juga bagi awak sebagai manusia. Yang disembelih bukan anak awak, tapi yang disembelih adalah sifat rakus, tamak, harato, lobo, sifat namburu, perangai namburu. Itu yang akan didapiah. Setiap tahun berkurban, tapi sifat namburu tidak bisa dijago dalam diri awak. Aku perlu ditelusuri taruh. Ya Bu. Ayah Nabi Muhammad Abdullah juga akan disembelih oleh Abdul Muthalib ketika dia akan menunaikan nazarnya dengan mengatakan, kalau layan anak ambo yang terakhir ko atau yang ke-10 ko, maka ambo akan menyembelih, akan ambo dabiah. Ternyata datanglah suatu ketika ingin melaksanakan penyembelihan, ternyata tak suka, tak setuju keluarga daripada Abdul Muthalib, daripada keluarga istri beliau, Fatimah binti Amr. Apa yang terjadi setelah itu? Dibawalah cerita ini kepada orang
yang dianggap sebagai sesuatu yang lebih mengetahui. Dah, yang dianggap lebih mengetahui. Aba caronyo ko. Dah, iko lah bernazar ingin disembelih. Dah, ada nazar ko harus ditunaikan. Aba caronyo lain. Kata orang ini kepada Abdul Muthalib, diganti saja. Dengan apa diganti? Dengan undian. Diganti dengan undian. Dah, satyo dibuat nama Abdullah, dah dibuat nama Unto. Abdullah Unto. Ternyata setiap undian yang dicabut itu yang keluar adalah nama Abdullah. Cik nama Abdullah tu 10 untonya. Dah, sampailah yang ke-10, dah, baru nama Abdullah. Berarti Abdul Muthalib harus membayar 100 ekor onta. Jadi 100 ekor onta tu berarti tu banyak tu. Dah, membayar segitu. Untuk itu menebus nazar yang telah dilakukannya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, aku adalah anak 2 orang yang akan disembelih. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Arab, bukan di daerah Romawi, bukan di daerah Persia. Kenapa dilahirkan di Arab? Di antaranya adalah alasannya karena Arab waktu itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah ini bukan bahasa yang dibuat oleh tokoh sejarah enggak, tapi bahasa Al-Quran. Al-Quran yang menyebutkan ada istilah jahiliyah. Apa yang jahiliyah dari kalangan bangsa Arab ketika itu Bapak Ibu? Pertama adalah jahiliyah dari akidahnya. Keyakinan orang Arab waktu itu mayoritas ada yang minoritas. Dah, kalau yang minoritasnya masih mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau yang mayoritasnya melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka menyembah berhala, mereka mengantungkan nasibnya kepada berhala, dan bahkan yang sangat ironisnya, mulai dari Tuhan yang besar, berhala yang besar yang dianggapnya sebagai Tuhan, sampai kepada adonan kue pun itu bisa dianggapnya Tuhan. Dibuatnya bakwan bu, sudah tu dicetak no, dibuatnya kepala no, dibuatnya tangan no, sudah tu disembah-sembahnya, lalita parunya ko dimakan sudah tu leh. Itu orang jahiliyah tu bu. Akidah mereka seperti itu. Nah, keyakinan mereka seperti itu. Nah, mereka melakukan haji. Mereka juga bertawaf, tapi tawaf mereka adalah dengan tidak berpakaian. Mereka juga melakukan kurban, tapi kurbannya adalah karena berhala. Jadi itu yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Kapan itu memuncak jahiliyah atau penyembahan terhadap berhala? Itu ketika ada salah seorang yang dianggap tokoh agama, tokoh politik, nyo disanjung-sanjung, dipuji-puji. Dah, namanya Amru bin Luhai namanya. Amru bin Luhai ko suatu ketika pai ke daerah Syam. Rupanya di Syam tu lebih parah lu orang menyembah berhala dibandingkan di Makkah. Yang lah ado Manat, Lata, Uzza, lah ado berhala-berhala gadang tu. Dah, tapi tertariknya dengan Hubal ko, bako tertarik jo Hubal. Hubal ko dalam sejarah disebutkan berhala yang setiap sisi-sisi dan sudutnya dilapisi dengan emas. Ayo bu, jadinya kadang setiap sudut-sudut daripada berhala itu amih, rancak gagah, kecilnya kan. Akhirnya dibalinya lah berhala tu, dibawanya lah ke daerah Makkah. Memuncak kesirikan ketika itulah. Tapi yang mengamalkan ajaran Nabi Ismail, ajaran Nabi sebelumnya, layo. Tapi yang lebih banyak itu adalah melakukan kesyirikan. Yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya segi akidah, tapi dari segi pernikahan pun, pernikahan yang berlaku adalah pernikahan berbeda dengan pernikahan yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad kini. Pernikahan yang dilakukan oleh orang jahiliyah ketika itu, misal ada seorang perempuan yang sudah lama berkeluarga tapi tidak dikaruniakan anak, maka seorang suami boleh membiarkan istrinya bergaul dengan orang lain
sampai beko tu lah punya anak, nyo pulang ke rumah balik. Dan nyo mengaku dan nyo diakui sebagai ayah. Itu kebiasaan orang jahiliah ketika itu. Jadi hal jahiliah ko lah diberantas oleh Nabi. Lah diberantas oleh Nabi sehingga Allah menurunkan Nabi Muhammad merubah akhlak, tingkah laku, karakter orang yang jahiliah menuju Islamiah. Kini jahiliah modern ko banyak oleh. Ya Bu. Jahiliah modern ko banyak. Bahkan ada sebagian yang melakukan nikah mut'ah, ya Bu ya. Kawin kontrak maksudnya. Ada yang melakukan pulai zina dan lain sebagainya. Padahal itu sudah dilarang, sudah dibawa ajarannya oleh Nabi, kone benar kone salah. Termasuk orang jahiliyah itu yang dilakukannya Bapak Ibu, mereka wayat fanu banat, mereka menguburkan anak-anak. Jadi dak sadu anak padusi, banat itu anak perempuan, dak sadu anak perempuan yang dikuburkan doh. Anak perempuan yang dikuburkan tu bagi orang tuanya yang merasa anaknya ko membawa fitnah. Kalau sadonya tentu nak adone lah, iya sudah tu doh. Ya Bu. Dak sadonya doh. Siatu bagi orang-orang kalangan bawah biasanya. Takutnya dak do manfaatnya beko yang perempuan ko doh. Dari segi fisiknya lemah. Dari segi kekuatannya dak punya kekuatan. Sudah itu menyusah kalau beko. Bali badaknya iko lah piti dak do kece orang tuanya kan. Akhirnya anakku dikubur hidup-hidup. Itu yang dilakukan oleh orang jahiliyah tu. Kini jahiliyah mode itu ada yo nampak cici. Ya Bu, ada bayi nanti bu di batang ayah bagai kan ada nampak tu. Berita bagai. Ada yang masuk kardus sebagai lebih jahiliyah lo pada jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus le. Inilah yang diberantas oleh Nabi Muhammad. Bahwa keberadaan manusia itu sama di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat bentuk, tidak pernah mencari rupa, tidak pernah mencari kekayaan, tidak pernah mencari kekuasaan. Yang dicari oleh Allah adalah amal yang awak lakukan. Sampai di mana nilai ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Itu yang dicari oleh Allah. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu yang bertakwa. Ya Bu. Walaupun nyo budak, walaupun nyo orang miskin, walaupun nyo tidak punya apa-apa, tapi kalau nyo lebih taat kepada Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan orang kayu yang sombong, pejabat yang sombong, pemimpin yang sombong. Ya Bu. Maka oleh karena itu Allah melalui Rasulullah SAW, la fadla li arabiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab ala ajamin terhadap orang ajam. Tidak ada kelebihan orang kulit putih dibandingkan kulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang mempunyai harta yang banyak dibandingkan orang yang miskin. Yang membuat orang mempunyai berlebih itu adalah nilai ketakwaannya kepada Allah. Inilah yang dikejar oleh sahabat-sahabat Nabi dulu Bapak Ibu. Bara banyak nak baca dalam sejarah kehidupan Nabi. Ada sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf. Ya Bu. Yang mau membeli mendermakan hartanya sekian banyak. Abu Bakar As-Siddiq bahkan seluruh hartanya diberikannya untuk jihad di jalan Allah. Utsman bin Affan membeli sumur Raumah di Madinah yang harganya lebih kurang, wak kalkulasikan dengan piti awak 1,4 M. Ya Bu. Kalau waktu itu tu bara banyak kekayaan tiba itu. Alulai kafilah yang membawa dagangan dari daerah Syam masuk ke daerah Madinah. Diago de orang Madinah, orang Yahudi. Bara Utsman, bara bali ko. Ambo bali sekian. Latala 5 dirham. Ambo bali 6 dirham yo. Jual kambo sadonyo. Sekian ribu paket barangko yang dikirim oleh Utsman dari Syam ke Madinah. Ketik bana harago tu kalau cik kan cik dirham untuk no cik paket itu.
Banyak kalau 10 10 dirham. Kan 2 kali untung kau tu. Dah, 5 kali 5 dirham untung kau cek paket tu. 2.000 berarti itu bu. Dah. Masih kecil. Ternyata Utsman bin Affan dia ingin berinvestasi lebih besar nilainya. Dipangannya bu, ndak dijualnya ke manusia doh, tapi diberikannya kepada orang yang membutuhkan dan investasinya dengan Allah. Allah yang memberikan ganjaran. Kau barakanlah kayu sahabat Nabi itu bu. Ndak do itu etong dunia dinya doh. Dah, yang difikirkannya kali-kalinya akhirat. Kalau kali-kali dunia awak pakai dalam hidup kau bapak ibu, berjalan celengan di mungku awak, kalau kali-kalinya dunia ndak akan namu awak mengalami piti dah. Tu yo rugi awak dah awak payah mencari piti ka diagi-agian sen. Itu kalau kali-kalinya dunia. Tapi kalau kali-kalinya akhirat, bersedekah ibu pagi ko kecik malaikat. Malaikat nan ciek mengecekan tambahkan rezekinya ya Allah. Ada orang yang mampu berinfak bersedekah tapi tidak dilakukannya, malaikat justru mengecekan celakonya cik malaikat. Ini menandakan bapak ibu bahawa Islam membawa umat manusia menuju keselamatan bukan hanya dunia tapi sampai ke akhirat. Dan itulah doa yang awak baca tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau selamat di dunia artinya banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi gara-gara memikir dunia. Gara-gara apa? Gara-gara cinta lah masuk ininya bu ya. Namua bunuh diri bagai ya bu. Gara-gara harato lah, namua membunuh orang bagai. Kan banyak ini itu doh. Dah. Mudah-mudahan jangan gara-gara pemilu namua lo buat buru-buru sudah aku. Kalah dalam pemilu itulah macam-macam saya sudah tu perangai dah. Jandanya bu ya. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, awak yakin bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Dan itulah yang diselamatkan oleh Nabi Muhammad bapak ibu. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah. Jadi kebiasaan orang Arab ketika itu, kalau anda mampunya rasanya do takutnya jadi fitnah, anaknya ndak do bunuhnya beko do rancak dari ketik di kuburan leh. Tapi kalau orang-orang kaya itu dihidupkannya anak. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datang dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam juga memberikan kepada manusia untuk senantiasa melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebelum datang Nabi Muhammad itu namanya zamannya fatrah, namanya kekosongan Nabi. Nah, tapi lah diutus Nabi Muhammad bekoto berarti yang berlaku adalah ajaran Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad paman beliau contohnya itu kalau hidup ketika dakwah Nabi, Nabi lah berdakwah tapi nya tetap dalam kekufurannya, makanya dikatakan kafir. Tapi kalau meninggal sebelum Nabi diutus, itu nya berada di zaman fatrah, termasuk ayah Nabi namanya. Paman Nabi ada juga yang membangkang kepada Nabi, ada yang masuk Islam bagai. Jadi Bapak Ibu, kehidupan yang dilalui oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus kadang-kadanglah menjadi kebiasaannya. Kadang-kadang memang hidayah itu langsung diberikan oleh Allah. Makanya tidak gampang merubah kebiasaan yang selama lah dibuat. Awak biasa mabuk selama 5 kali sehari. Kini kabaranti sen. Itu payah bu. Awak biasa melakukan yang buruk dalam sehari kah. Kini kalau nak dilakukan gak kurang rasanya. Itu yang dilakukan di orang Arab Bapak Ibu. Jadi orang Arab kalau lah biasanya mabuk tu merubah ndak mabuk tu susah. Kalau lah biasa melakukan yang buruk kau merubahkan yang elok tu payah. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk contohkan seperti sahabat Nabi Umar bin Khattab. Baranya tu kerajaannya sebelumnya diutus Nabi, sebelum Nabi berdakwah, sebelum ajaran Islam dibawa oleh Nabi, hidup dalam kegelapan. Kerajo mabuk-mabuk, bacakak setarui,
menggadang setarui. Tapi ketika hidayah Allah datang, dak amunya mengarajon yang buruk-buruk ada. Bahkan kalau takana adanya perangai jahiliyahnya, takana adanya perangai jahiliyahnya hanya bisa tagalak-galak si surang. Ya bu, takana geleng-geleng kepala sinya tu Atau nyoba cerita jo kawannya di dulu awak jahiliyah, kini awak lah dibawa ke dalam kemuliaan Islam. Itu yang dilakukan. Jadi merubah dari kebiasaan itu tak mudah. Maka sahabat-sahabat Nabi itu Bapak Ibu yang hidup bergelimpangan harta itu masuk ke dalam Islam, itu banyak tekanan cemehan dari orang-orang kafir Quraisy. Contohkan seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu salah seorang sahabat Nabi Bu, yang kalau nyoba jalan di daerah Siko umpamanya tu lah tibonya di ujung sinan baunnya masih tinggal Siko. Itu harumnya. Sehingga Nabi mengecek dalam salah satu hadis beliau, ambo ndak pernah basuh orang Makkah, orang Arab yang rambutnya lebih rapi, pakaiannya lebih bersih, tubuhnya lebih wangi, melainkan daripada Mus'ab bin Umair. Jadi orang kayu gadang, amak japaknya orang kayu gadang. Tapi yang terjadi pada diri Mus'ab ketika Nabi berdakwah secara sir di rumah Arqam bin Abil Arqam di dekat Bukit Safa, itunya penasaran, dicaliak no tarikan tiap sanjo tiap malam tibonya diam-diam ke situ, dicaliak dari luar. Rupanya Nabi Muhammad sedang memberikan wejangan ke sahabat-sahabat, nasihat ke sahabat-sahabat, didangasi dari luar. Akhirnya nyo beranikan diri untuk masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Ternyata ikulah ajaran yang benar. Diam-diam dulu, diam-diam. Akhirnya sampailah salah seorang orang Quraisy melihat Utsman bin Talhah namanya dikadukan kepada ibunda Mus'ab bin Umair. Wahai oite, anak itu Mus'ab bin Umair lah ikut pula ajaran dengan Muhammad itu. Berang bundanya tadi itu, sangat berangnya yang biasanya alun jagonya lalu makanan paling lezat lah disediakan di tampil lalunya. Kini tak boleh dah. Justru nyo dikurang. Bahkan nyo disuruh di ibundanya untuk beberapa orang algojo memukuli Mus'ab bin Umair. Ya bu, ya bu. Dia atau bu, dek saking bencinya ibunda Mus'ab bin Umair kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akhirnya anaknya masuklah ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Ya bu. Dalam keadaan seperti itu ternyata Mus'ab bin Umair tak gentar dah bu. Tak dia piti di orang gaiknya dah ba'a dah. Kau disiksanya bola rela rapasrah. Ternyata patah surang saya semangat orang gaiknya leh. Dia nasi leh. Dalam keadaan seperti itu Mus'ab bin Umair ikut terus dengan Nabi Muhammad sampai alun tiba Nabi Muhammad di Madinah leh. Mus'ab bin Umair lah disuruh oleh Nabi berdakwah ke Madinah. Jadi dulu Mus'ab bin Umair pada Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Dulu Mus'ab bin Umair untuk itu menyampaikan ajaran Islam. Jadi tak langsung serta merta saya bu tiba Nabi di Madinah orang langsung menyambut tala'al badru alaina. Ala tahu saya lah Islam saya orang itu dah. Ada orang yang membawa Islam ke Madinah dan itulah duta Islam pertama ke Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Yang akhirnya Mus'ab bin Umair mati ketika perang Uhud, tangannya sebelah kanan membawa bendera panji Rasulullah dipotong oleh orang kafir Quraisy. Ya bu, putih tangan kau, manggari ia baru pakai tangan kiri lagi, baru sawat taruh diambil bendera diangkat taruh dipotong lo balik. Sampai bertubi-tubi tombak datang ke tubuhnya. Ketikanya meninggal Bapak Ibu, justru kain kafannya susah mencarinya. Ya bu, menutupi tubuhnya, ditarik yang di bawah kainnya, yang di atas terbuka. Ditarik yang di atas, yang ke bawah terbuka. Sehingga Nabi magi inisiatif ditarik kate yang di bawah ditutup jo daun-daunan. Ya bu, padahalnya orang kayo bakal memilih seperti itu karena nyo yakin ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar, ajaran yang mengantarkan kepada keselamatan. Maka berbondong-bondonglah orang masuk Islam ketika Fathul Mekah karena ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir hari ini
yang hidup saat sekarang ini menikmati hasil perjuangan para sahabat-sahabat Nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagi awak nak pai parang ndak? Ya bu, awak ndak serupa perjuangan awak dengan sahabat Nabi yang berada di ujung pedang ndak? Dah. Tapi perjuangan awak kini ko adalah melawan hawa nafsu, melawan gangguan setan, melawan rasa malih untuk beribadah dalam hati awak karena was-was daripada setan, melawan godaan dunia yang serta-merta ingin mengalahkan ibadah awak. Maka Imam Al-Ghazali mengecehan dalam ibadah tu mesti ada rasa takut ke Allah, mesti ada rasa haruk ke Allah. Kalau rasa takut lah ada, rasa haruk ke Allah lah ada, maka yang akan muncul adalah mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Harta tak ada nilai apa-apa lah dah. Apalagi kita lah bau umur rasanya lah cukup sadonyo. Honda lah ada, auto lah ada, rumah lah ada. Ya bu, lah lengkap sadonyo. Cuma terkadang nikmat dalam diri awak dikurangi di Allah lah. Ya bu, auto rancak tapi nanya auto tak bisa. Kan ada orang macam itu ke do. Piti sambuah tapi yang kadi makan tu pantang saya sadonyo. Ya bu. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan mempedomani kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah lebih-lebih wabandingkan dengan keadaan sebelum Nabi diutus dengan keadaan kini ko, modern klasik sebedanya ya. Kalau dulu ada orang membunuh anak, berbunuh-bunuhan, bermusuh-musuhan, kini pun wak calia bagi orang yang imannya kurang, yang kekuatan imannya lemah, justru mode jahiliyah dulu lo dilakukannya. Waliyazubillah, berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.